Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal untuk STSK Sel Kimia kelas 11 untuk bab stoikiometri dan termokimia. Untuk soal-soal ini akan disertai dengan soal model AKM serta model UTBK. Langsung saja kita mulai untuk pembahasan latihan soal yang di kelas 11. Soal yang pertama ini terkait dengan konsep mol. Ada 5 data. Terus kita diminta untuk mencari mol yang terbesar, mungkin yang terkecil, atau mol yang sama gitu ya. Yang penting ada 5 data, nanti kita menghitungnya mol masing-masing. Untuk data yang pertama, diketahui dari volume dalam kondisi standar, maka cara menghitung molnya adalah kita menggunakan jembatan keledai ini, mengubah mol menjadi volume, jumlah partikel, massa, dan molaritas. Jika ada volume di sini diubah menjadi mol, maka dibagi dengan 22,4. Sehingga ketemunya adalah 0,1 mol. Untuk data yang kedua, ada dari massa, berarti massa diubah menjadi mol, berarti harus dibagi dengan AR atau MR, karena dia senyawa, berarti dibagi dengan MR. Massanya 8, MR-nya C itu, MR-nya C4 itu 16, dari C AR-nya 12, dan hidrogennya 1 dikali 4. Ketemunya juga setengah mol. Yang ketiga dari molaritas dan volume, berarti dari sini ya, ada molaritas, dicarikan molnya, berarti dikalikan dengan volume dalam satuan liter, maka ketemunya 0,1 mol. Ingat, kalau volume larutan dijadikan mol harus dijadikan liter. Untuk yang keempat, berhubungan dengan jumlah partikel yang di sini hubungkan dengan bilangan Avogadro, 6,0210 × 23. Kalau hidrogennya sekian molekul, maka molnya juga akan ketemu sama dengan 1. Yang terakhir ada massa kembali ya, berarti dibagi dengan MR. Untuk oksigen itu O2 rumusnya, setiap atom oksigen massanya 16, berarti kalau O2 ada 32. Maka mencari molnya adalah 16 dibagi 32 sama dengan 0,5 mol. Dari 5 data ini ternyata yang terbesar adalah yang nomor 4. Kalau yang sama, 1, 2, dan 5 ini sama. Kalau yang terkecil adalah yang nomor 3. Untuk yang kedua, ini berhubungan dengan stoikiometri. Ada padatan magnesium karbonat direaksikan dengan asam klorida untuk menghasilkan magnesium klorida, karbon dioksida, dan uap air. Reaksinya seperti ini dan diberi keterangan dia belum setara. Maka langkah pertama anak harus menyetarakannya dulu. Yang diminta mencari jawabannya adalah volume gas karbon dioksida. Langkah pertama, kita buat penyetaraannya dulu. Nah, semacam ini, MgCO3 ditambah 2Cl bentuk MgCl2 dan H2O. Karena ada data massa, kita juga bisa menghitung molnya magnesium karbonat. Pakai massa dibagi dengan MR. Dengan MR-nya adalah 24 ini dari AR-nya Mg, ini dari C, yang ini ada oksigen sebanyak 3, maka totalnya 84. Sehingga kalau dihitung molnya magnesium karbonat adalah 0,1 mol. Dari 8,4 di sini MR-nya 84. Kalau sudah, yang diketahui kan magnesium karbonat, sedangkan yang ditanyakan adalah volume gas karbon dioksida. Kita gunakan perbandingan mol, ini koefisiennya 1, ini 1, maka molnya adalah sama. 0,1 mol, ini juga 0,1 mol. Perbandingan koefisiennya 1 banding 1, maka molnya juga 1 banding 1. Begitu ya. Kalau ini ada koefisien 2, berarti di sini molnya 2 kalinya, maka 0,2. Cuma ini nggak ditanyakan, yaitu adalah CO2, maka molnya 0,1. Ditanyakan volume, langsung pakai mol dikali 22,4 volume molarnya itu. Maka ketemunya adalah 2,24 liter. Selanjutnya, ini kita masuk di termokimia. Ada 5 data. Terus kita diminta mencari ini delta H0F. Delta H0 itu bacanya entalpi standar gitu ya. Kalau ada F di kata formation ini pembentukan. Maka bacanya entalpi pembentukan standar. Kalau D dekomposisi, berarti entalpi dekomposisi standar. Kalau ini pembakaran standar.
Mohon maaf. Nah, apa cirinya masing-masing? Kalau pembentukan itu cirinya adalah unsur-unsur menjadi senyawa. Kalau senyawanya 1 mol, maka standar pembentukannya. Kalau di komposisi, itu satu senyawa diuraikan menjadi unsur atau senyawa yang lain. Kalau combustion atau pembakaran itu satu zat ketemu dengan oksigen gitu ya. Setiap bereaksi dengan oksigen itu termasuk reaksi pembakaran standar. Kita cek yang pertama. Ini ada propana ketemu oksigen. Yang ini dibakar 1 mol, maka yang pertama ini termasuk entalpi pembakaran standar. Karena 1 mol yang dibakar, ininya 1. Kalau yang 2 ini koefisien juga 1, ketemu oksigen juga, ini juga dimasukkan dalam kategori pembakaran standar. Kalau yang ketiga ada NaCl, Na dan Cl2, ini senyawa jadi unsur-unsurnya, ini kebalikan dari pembentukan, yaitu masuk kategori dekomposisi. Karena ini 1 mol, maka termasuk standar. Ini juga sama, ini senyawa, unsur-unsur juga dekomposisi standar. Lah yang terakhir ini, ada H2, ini unsur menjadi H2O. Ini boleh dikatakan pembentukan, karena unsur-unsur dari senyawa juga boleh dikatakan sebagai pembakaran, karena ada oksigennya di sini. Jadi 2 boleh ya, bisa pembentukan, bisa pembakaran. Nah, kalau dilihat dari pembakaran ada 3, pembentukannya cuma ada 1 di sini, maka ini lebih baik kita masukkan yang pembakaran. Sehingga jawabannya harus mengandung 5 di urutan pertama, dekomposisi boleh 3, boleh 4, ini pembakaran boleh 2, boleh 1. Maka yang mungkin jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, ini adalah pemahaman terkait persamaan termokimia. Ada persamaan seperti ini, propana, oksigen membentuk CO2 dan H2O. Di sini ada min X kilojoule per mol. Mana pernyataan yang benar? Kalau kita lihat entalpinya bertanda negatif, berarti reaksi pembakaran ini termasuk reaksi eksotermik atau yang membebaskan kalor. Suhu sistem dan lingkungan tidak mengalami perubahan. Kalau reaksi termokimia, itu ada yang sistemnya melepas, ada sistemnya yang menerima kalor. Pasti terjadi perubahan suhu. Itu kalau masuk di persamaan atau reaksi termokimia. Maka yang A ini jelas salah. Karena termasuk reaksi eksotermik, berarti sistem reaksi nanti melepas kalor. Maka perpindahan kalornya dari sistem menuju lingkungan. Ini salah ya. Kalau perpindahannya dari sistem ke lingkungan, maka terjadi kenaikan suhu pada lingkungan. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Sekali lagi, kalau eksotermik, suhu lingkungannya mengalami kenaikan. Kalau endotermik berarti kebalikannya. Suhu lingkungannya akan mengalami penurunan suhu. Begitu. Nah, ini sering keluar soal semacam ini. Kita diberi gambar, ini ada 4 gambar. Yang diminta adalah reaksi yang eksotermik. Sebagian soal yang tadi, eksotermik itu cirinya terjadi kenaikan suhu lingkungan. Maka suhu yang kedua harus lebih tinggi dari suhu yang pertama. Misalkan ini ya, dari 25 jadi 30. Ini eksotermik. Kalau ini turun, ini juga turun. Maka yang naik adalah 1 dan 3. Ini juga sama. Ini pemahaman terkait dengan persamaan termokimia. Ada pembakaran karbon di sini 2 mol karbonnya ya. Kalau di sini satuannya tidak pakai kilojoule per mol, itu berarti yang dibakar atau apapun itu pasti tidak 1 mol. Kalau ada per molnya, itu yang diminta adalah ininya 1 mol. Coba kalau kita lihat. Ini boleh sebagai pembentukan, juga boleh sebagai pembakaran. Pembentukan CO2 atau pembakaran karbon. Persamaannya begitu. Kalau pembakaran, ini tidak 1 mol. Kalau pembentukan juga tidak 1 mol. Kalau ada perkataan pembentukan standar, berarti ini dibentuk adalah 1 mol. Kalau 2 mol minus 790, kalau 1 mol berapa? Berarti ini tinggal dibagi 2, maka ini 395. Sehingga jawabannya yang A. Kalau pembakaran karbon, juga sama. Kalau pembakaran karbon harusnya juga minus 395, maka jawabannya yang tepat bisa A, bisa D. Begitu ya. Yang A pembentukan standar karbon dioksida, kalau yang D adalah pembakaran karbon. Nilainya sama, sama-sama negatif 395. Soal selanjutnya adalah terkait dengan diagram tingkat energi. Ini yang biasa dipakai di hukum Hess itu ya. Ada 4 pernyataan, kita diminta menentukan yang benar dan yang salah. Begitu, benar salah gitu ya. Cara lihatnya, setiap
tanda panah yang mengarah ke bawah, itu entalpinya pasti bertanda negatif. Reaksinya eksotermik. Kalau ada panah yang menghadap ke atas, itu pasti reaksinya adalah endotermik bertanda positif. Nah, kita lihat entalpi 1 kan di sini, menghadap ke bawah. Pasti tandanya adalah negatif. Apakah 790? Kita tinggal cek aja. Kalau sekian 594, sekian 196, berarti sekian, ya penjumlahan ini dan ini. Maka totalnya adalah minus 790 kilojoule. Yang ini benar. Gitu. Reaksi 2S ditambah 3O2 bentuk 2S adalah pembakaran standar. Nah, kalau pembakaran standar, ininya harus 1 mol yang dibakar. Kalau di sini koefisiennya kan 2, berarti dia tidak 1 mol. Maka ini termasuk pembakaran, tapi bukan pembakaran standar. Apakah semua reaksi bersifat eksotermik? Nah, karena grafiknya mengarah ke bawah semua, itu pasti bersifat eksotermik. Kalau pembentukan SO3 dari SO2 apakah 98? SO3 itu di sini. SO2 itu di sini. Nah, ini pembentukannya kan 2 mol ya. Kalau 2 mol minus 196, ini yang diminta SO3 ada 1 mol, karena ada kilojoule per molnya. Ini tinggal dibagi 2. 196 dibagi 2 adalah 98, maka yang ini nilainya juga benar. Yang A benar, yang B salah, C dan D benar. Ini terkait dengan soal model UTBK, berhubungan dengan reaksi eksotermik endotermik ya. Reaksi pembakaran umumnya tergolong eksotermik. Iya, betul. Karena pembakaran menghasilkan energi. Reaksi pembakaran terjadi pelepasan kalor. Benar, dari sistem kelingkuan benar ya. Mana yang sebab, mana yang akibat? Kalau kita lihat, ternyata yang 2 ini adalah alasan mengapa disebut sebagai reaksi eksotermik. Ini sebagai penyebab, ini sebagai akibat. Maka kita boleh memilih jawaban yang kedua. Ini hati-hati untuk mencari jawabannya, kadang kita bisa kebalik antara A dan B, begitu ya. Cari dulu hubungannya. Mana yang menyebabkan, mana yang menjadi penyebab, dan mana menjadi akibat. Oke, untuk selanjutnya, ini kita diminta untuk memasangkan, ini soal tipe menjodohkan ya. Ada 4 hal, kemudian ada 6 pilihannya. Yang pertama, C ditambah O2 menjadi CO2, entalpinya adalah negatif X kilojoule per mol. Karena negatif, ini termasuk reaksi eksotermik. Berarti ini termasuk yang pasangan A dengan 1. Kalau ini positif, berarti reaksinya endotermik. Berarti B berpasangan dengan yang kedua. Zat kimia yang menjadi pusat perhatian itu disebut sebagai sistem. Dan segala sesuatu yang mempengaruhi reaksi kimia, mempengaruhi sistem reaksi disebut sebagai lingkungan. Maka jawabannya A1, B2, C3, dan D4. Yang suentalpi tidak masuk. Dicari konteksnya ya, untuk mencari hubungan dan sebagainya terkait dengan soal menjodohkan ini. Nah, ini termasuk di soal stokiometri. Bisa jadi soal yang semacam ini akan dikeluarkan di soal yang IC. Contohnya, sebanyak 14 gram gas nitrogen direaksikan dengan 8 gram gas hidrogen untuk menghasilkan gas amonia. Cirinya, ada 2 zat bereaksi yang diketahui variabelnya. Ini massa ya, nitrogen diketahui, hidrogen juga diketahui. Intinya kan pembatas, presi sisa, massa dihasilkan, dan massa zat sisa. Yang pertama tentu kita harus bisa membuat molnya dulu ya, mol nitrogen. Masanya 14, N2 kan, MR-nya berarti 14 kali 2, 28, ketemunya setengah mol. Hidrogen, masanya 8, MR-nya 2 karena H2, ketemunya 4 mol. Kalau sudah, kita masukkan persamaan reaksinya. N2 ditambah H2 membentuk NH3. Ini belum setara, kita setarakan dulu. Nah, begitu. Setelah setara, kita masukkan ke template stokiometri reaksi pembatas. Ada mula-mula, ada reaksi, ada sisa. Kita masukkan molnya masing-masing. Yang ini nitrogen 0,5. Yang ini hidrogen 4. Yang reaktan berkurang, yang produk bertambah. Untuk menentukan yang bereaksi berapa, itu kita bisa menggunakan cara tercepat, yaitu kita habiskan yang depan dulu. Yang depan kan punya 0,5, kita pasang di sini 0,5. Saat koefisiennya 1.
Nah, kalau 3, berarti 3 kali. Nah, begitu. Ulangi ya. Yang ini punya 0,5, yang ini punya 4 mol. Untuk menentukan berapa yang bereaksi, itu kita habiskan dulu yang depan. Nah, saat koefisiennya 1, yang bereaksi 0,5. Lah kalau 3, berarti ya 3 kalinya. Kalau 2, berarti ya 2 kalinya. Begitu ya. Terus kalau sudah, yang kiri dikurangi karena berkurang reaksi itu. Nah, gitu. Yang ini juga berkurang. Kalau produk itu bertambah. Jadi, yang habis adalah nitrogen. Yang bersisa adalah H2 yang terbentuk NH3 1 mol. Kalau diminta mana reaksi pembatas, pembatas itu adalah yang habis dulu. Berarti N2 sebagai reaksi pembatas. Lah reaksi sisanya mana? Yang nggak habis, berarti H2. Kalau tanyakan berapa massa yang dihasilkan, NH3 kan hasilnya, langsung aja pakai mol dikali dengan MR. Molnya 1 dari sini, MR-nya 17, dari N itu 14 AR-nya, hidrogennya 3, maka ketemunya 17. Sehingga hasilnya adalah 17 gram. Terus kalau ada pertanyaan lanjutan, berapa massa zat sisa? Yang sisa kan hidrogen toh? Ya langsung aja dimasukkan. Mol dikali MR, molnya 2,5, MR-nya 2 karena H2, maka ketemunya adalah 5 gram. Begitu. Ini untuk jawaban soal stoikiometri yang model begini. Kita lanjut yang stoikiometri. Mirip dengan tadi soalnya, cuma ada pengembangan sedikit. Ada 6 gram hidrogen, 32 gram gas oksigen, pembatas uap air yang dihasilkan. Langkahnya sama ya, kita hitung molnya dulu. Ini hidrogen 6/2, oksigennya 32/32 berarti 1 mol. Kalau sudah kita masukkan ke persamaan reaksinya, ini belum setara. Kita setarakan dulu. Kita masukkan ke template stoikiometri. Mula-mula reaksi sisa, reaktannya berkurang, produknya bertambah. Kita masukkan molnya, 3 mol, 1 mol. Nah sekarang, kita habiskan yang depan dulu. Yang depan kan 3 mol ya, kita pasang 3 mol. Saat koefisiennya 2. Lah kalau di sini koefisiennya 1, berarti yang bereaksi separuhnya. Tetapi, reaksi ini nggak terjadi. Ini kan habis. Tapi yang ini negatif. Reaksi itu tidak akan pernah sampai reaktannya itu negatif. Kalau negatif bagaimana? Berarti yang cara pertama tidak bisa kita lakukan. Ini nggak bisa. Artinya, yang depan tidak bisa kita habiskan. Lah kalau yang depan nggak bisa habis, bagaimana? Kita habiskan yang belakang. Ini kan punya 1 mol, kita pasang 1 mol. Saat koefisiennya 1. Lah hidrogennya koefisiennya 2, ya 2 kalinya. Berarti 2 mol. Nggak habis kan ini ya? Ada sisa kan? Kalau ada sisa berarti itu bisa terjadi. Yang di sini, ya 2. Ini tersisa 1, ini habis, ini terbentuk 2. Ini reaksi sisa, ini reaksi pembatas. Kalau ditanyakan masanya, ya gampang, massa H2O misalkan. Molnya 2, MR-nya 18, ketemunya 36 gram. Sisa hidrogen, ya tinggal mol dikali MR aja. Molnya ini 1, MR-nya 2, tinggal ketemunya adalah 2 gram. Nah, demikian untuk latihan soal terkait STS Gasal Kimia kelas 11. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.